Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Efri Novaye Semorangkir. Saya kuliah di STT Abdi Sabda Medan. Saya tingkat 4A Teologi. Saya berdiri sini untuk memaparkan ujian akhir semester saya yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Setia Ulina Borutarigan dengan mata kuliah Teknik dan Media Pengajaran. Di sini saya pertama sekali akan memaparkan apa itu Renstra. Renstra atau rencana strategi itu adalah sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsinya. Nah, Renstra atau rencana strategi ini adalah komponen terpenting di dalam manajemen sebuah organisasi karena inilah yang menjadi panduan dan menjadi pedoman di dalam menjalankan atau di dalam melaksanakan kegiatan yang ada di dalam pelayanan ini kepada masyarakat, sehingga Renstra ini harus dijalankan dengan baik. Lalu apa yang menjadi tujuan dari Renstra tersebut? Yang menjadi tujuan dari Renstra ini adalah sebagai acuan di dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan pokok dan juga fungsi. Rencana tersebut tidak semata-mata hanya dibuat atau hanya disusun dan didiamkan begitu saja, tetapi rencana tersebut harus dibuat dan harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang berkinerja, efektif, dan berkinerja seperti yang saya katakan tadi. Artinya di sini bisa menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik. Maka bisa dilihat dari berapa banyak rencana strategi yang dilakukan atau yang telah dilaksanakan oleh gereja tersebut untuk menjalankan visi dan misi gereja. Kita masuk ke dalam administrasi gereja. Apa itu administrasi gereja? Administrasi gereja adalah pertanggungjawaban pemimpin gereja dalam menyediakan wadah yang tepat, yang dimana inkarnasi dari firman Tuhan itu menjadi nyata. Artinya di sini fungsinya ialah untuk menentukan apa tujuan dari misi gereja tersebut, yang kemudian menyiapkan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, administrasi gereja ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, administrasi gereja ini harus berbarengan dengan firman Tuhan, teologi. Nah, di sini teologi yang mengenai eksistensi dari panggilan gereja ini adalah dasar-dasar utama dari administrasi gereja tersebut. Kita masuk ke dalam struktur organisasi. Struktur organisasi ialah tata hubungan yang mantap di antara unsur-unsur organisasi. Nah, struktur adalah kompleks unsur-unsur yang terkait secara struktural dan fungsional yang harus bergerak dalam kesatuan sistem yang seimbang, yang juga harmonis, yang juga mencakup di dalam kompleksitas aktivitas. Nah, fungsi dari struktur organisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan apa, pekerjaan apa yang harus ia kerjakan, berkonsultasi dan juga bertanggung jawab kepada siapapun. Nah, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan dari organisasi ini dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita masuk ke dalam kepengurusan. Nah, berbicara tentang organisasi ini tidak akan terlepas dari yang namanya kepengurusan gereja. Nah, siapa-siapa saja orang-orang yang bekerja di dalam kepengurusan gereja ini? Yang bekerja di dalam kepengurusan organisasi atau gereja ini bisa menjadi jemaat atau pelayan Tuhan. Dia yang mengurusi segala kegiatan yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi, tetapi dengan satu syarat, siapapun yang bekerja di sana, dia sudah harus mendapat panggilan dari Allah dan bisa bertanggung jawab di dalam menjalankan organisasi tersebut. Dia harus bisa membimbing dan harus memberikan tanggung jawab yang sangat besar dan memberikan diri sepenuhnya dalam mengemban tugas yang telah diterimanya. Saya di sini berdiri dari gereja HKI. Di sini saya akan menjelaskan kepengurusan yang ada di HKI. Di dalam gereja HKI
Ada beberapa kepengurusan. Yang pertama itu adalah pucuk pimpinan. Artinya pucuk pimpinan ini bekerja di kantor pusat atau di tingkat pusat. Inilah kepengurusan di pusat HKI. Yang kedua itu adalah pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini adalah bertugas untuk memimpin satu daerah. Artinya satu daerah ini sudah ada berapa resort di dalamnya. Seperti kami, daerah Tarutung Timur 2 di sini sudah banyak termasuk gereja-gereja dari Pangaribuan, dari Sipahutar, dari Pahai dan juga dari Tarutung. Lalu yang ketiga itu adalah pimpinan resort. Pimpinan resort ini adalah pendeta resort yang bekerja khusus di tingkat resort. Ini bisa saja dia bekerja di gereja khusus, resort khusus, ataupun di gereja yang mempunyai pagaran. Lalu bagaimana dengan orang yang berada di pagaran, jemaat yang berada di pagaran? Bagaimana cara membimbingnya? Nah, di sini kita melihat bahwa ada pimpinan jemaat. Pimpinan jemaat lah, yaitu guru jemaat lah yang mengaturnya. Sekarang kita masuk kepada gereja yang bersekutu. Di dalam gereja yang bersekutu ini ada yang dinamakan bahwa gereja itu adalah kudus. Nah, gereja itu adalah gereja yang kudus. Artinya kata kudus ini harus dihubungkan dengan karya keselamatan Kristus yang telah menyucikan dosa-dosa manusia. Lalu ada yang dinamakan bahwasanya gereja itu adalah am artinya ini adalah sudah mencakup keseluruhan. Pada mulanya istilah gereja am ini digunakan untuk membedakan gereja tersebut dan gereja lain setempat. Lalu ada yang dinamakan esa. Nah, walaupun di dunia ini terdapat berbagai macam denominasi gereja atau jemaat, yang pada hakikatnya mereka adalah satu. Gereja itu adalah satu. Lalu kita masuk ke dalam gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi adalah di sini menceritakan bagaimana gereja itu menampakkan diri di dalam marturia mereka. Artinya tugas dari gereja itu adalah sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan di dalam Matius 28 ayat 29 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," yang artinya di sini semua jemaat Kristen disuruh untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu gereja yang melayani di sini adalah dasar yang paling penting dari melayani atau berdiakonia itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Demikian juga dengan apa yang telah dikatakan Yesus itu sendiri, baik melalui mujizat-mujizatnya, kata-kata kutukan, keadilan, peneguhan, keajaiban dan anugerah adalah hal-hal yang menjadi dasar diakonia dalam kehidupan kita menjalankan diakonia. Lalu kita masuk ke dalam teknologi dan bentuk-bentuk media di gereja. Apa-apa saja yang menjadi media dan teknologi di dalam gereja tersebut. Di sini media itu terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis yang pertama itu adalah media visual, yang artinya di sini media ini bisa kita lihat, dibaca dan diraba. Sebab itu jenis ini media itu memudahkan ditemui dan dibuat sendiri. Contohnya itu adalah seperti foto, bisa seperti ini gambar, bisa majalah, buku, alat peraga, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah bahwasanya di dalam fungsi audiovisual ini, yang pertama kita bisa memakai radio, bisa memakai musik, bisa juga memakai CD dan lain halnya. Lalu kita masuk ke dalam bagian keuangan. Beberapa sumber keuangan di dalam gereja antara lain ialah sumber keuangan langsung dari jemaat. Lalu sumber keuangan langsung dari jemaat ini bisa kita lihat dari persepuluhan, persembahan, berapa ibaratnya kalau ada pesta gotilon di dalam gereja itu. Lalu sumber keuangan gereja dari luar jemaat, artinya di sini ada donatur-donatur dari luar untuk menyumbang kepada gereja tersebut. Mereka berbagi, atau dari anak rantau yang biasanya mereka memberikan uang atau ucapan terima kasih ke dalam gereja. Itulah yang menjadi sumber keuangan gereja dari luar jemaat. Lalu yang ketiga itu adalah sumber keuangan gereja dari aset.
jemaat. Artinya di sini apabila jemaat itu memiliki sebuah gedung di tempat-tempat wisata, maka itu bisa dikontrakkan atau bisa dibuat menjadi tempat pertemuan yang bisa menghasilkan uang ke gereja. Kalaupun bisa jadi di dalam gereja itu seperti alat musik, jika ada yang membutuhkan bisa diberikan dan uangnya bisa dalam gereja. Lalu kita masuk ke dalam kepemilikan gereja. Apa-apa saja yang menjadi kepemilikan gereja. Otomatis seperti saya sekarang ini berdiri di gereja. Nah, di sini yang menjadi hak kepemilikan gereja itu sendiri adalah jemaat itu sendiri dan juga baju-baju dari liturgis yang dipakai di dalam hal ketika peribadahan, lalu adanya alat musik dan gedung gereja, ada Alkitab, buku nyanyian gereja, dan juga ada audio system dan segala musik yang ada, alat musik yang ada di gereja tersebut, dan segala sesuatu yang berada di gereja adalah milik gereja. Lalu kita masuk ke dalam kepemimpinan gereja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kepemimpinan gereja itu adalah ada yang namanya pimpinan jemaat, pimpinan resort, pimpinan daerah, dan juga pimpinan daerah. Ini bekerja sama untuk menjalankan dan memajukan gereja tersebut. Kita masuk ke dalam ide kreatif teknologi dan media pembelajaran di gereja. Yang menjadi inti dari sini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adanya media visual seperti media cetak tadi, seperti buku. Di dalam pengajaran kami di sekolah minggu di gereja saya sendiri HKI, kami membuat media kepada sekolah minggu itu, yaitu seperti memberikan buku. Di sini berjudul Club Explorer, yang dimana ini kami berikan dari tingkat 3 sampai kelas 6. Ini bercerita tentang bagaimana perjuangan Yesus, dan di sini juga mereka diberi kesempatan untuk menjawab. Setelah membaca ini, lalu mereka akan menjawab. Inilah yang menjadi pedoman bagi kelas 3 sampai kelas 6. Lalu untuk PAUD dan anak kecil kami memakai yang seperti ini, yaitu PAUD sampai kelas 2. Nah, di sini menjelaskan bagaimana terlihat seseorang yang berteman itu menjelaskan bahwasanya begitu enaknya di dalam hal mengikut Tuhan. Lalu di sini juga dijelaskan dalam bentuk gambar. Semua bentuk gambar agar mereka tertarik dalam membaca terlebih lagi di dalam hal mengembangkan spiritualitas mereka. Lalu yang menjadi media audio seperti yang saya jelaskan tadi juga sudah ada, yaitu seperti musik. Nah, musik itu kami pakai di Naposo atau di Pemuda. Kami memiliki 2 alat musik seperti kajon dengan gitar. Inilah yang menjadi sebuah kekreatifan media untuk membawa pemuda bisa ikut terjun di dalam organisasi gereja. Lalu yang ketiga itu adalah media audio visual. Ini adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Nah, di sini artinya kami setiap sekali sebulan melakukan yang namanya minggu puding kepada sekolah minggu. Jadi di minggu puding ini kami melakukan memberikan mereka makan setelah ibadah, lalu bisa membawa mereka ke alam untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya alam, mereka melihat bagaimana mendengar suara yang bisa menyampaikan bahwasanya memang Allah itu sangat dahsyat. Dan setelah saya melakukan CP1 dan CP2 saya di sini bisa melihat kebetulan di CP1 saya, karena di situ pas mulainya pandemi COVID-19, jadi dalam organisasi gereja itu memang yang aktif hanya kaum ibu dan juga pemuda. Nah, sekolah minggu masih kurang aktif karena adanya pembatasan atau social distancing karena terkhusus anak-anak gitu. Jadi saya akan berbicara tentang bagaimana pengalaman saya di CP2 tentang teknik dan media pengajaran di sana. Nah, di CP2 saya ini, saya kebetulan berada di gereja yang lain dari saya menemukan di sana bahwasanya dalam hal sekolah minggu mereka memang sudah ada 100-an lebih anak-anak di sana, tetapi
media pengajaran yang dilakukan hanyalah berkhotbah saja, berkhotbah, bernyanyi, dan jika disuruh berdoa pun mereka tidak bisa tampil begitu. Nah, setelah itu guru sekolah minggu mereka adalah dari penutua itu sendiri. Jadi adanya kurang keprihatinan kepada sekolah minggu mengakibatkan mental mereka tidak diuji secara langsung. Lalu berbicara tentang pemuda memang di sana sudah aktif. Media yang mereka pakai adalah mereka PA, mereka melakukan pertanyaan atau dalam bahasa papaknya melakukan persodipan. Jadi di sanalah mereka mengembangkan mental mereka di dalam mengurus atau mengembangkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan kaum bapak di sana juga sangat aktif karena dipimpin oleh jemaat, pengurus jemaat yaitu Amang Guru Kuria. Dialah yang membimbing dan mengajari mereka, dan juga punguan inanya atau kaum ibunya di sana juga aktif. Lalu yang bisa saya dapat di sana adalah selama 4 hari dalam seminggu itu mereka melakukan yang namanya pertanyaan. Dan di sini saya melihat bahwasanya media mereka memang untuk bisa mengenal Tuhan, media mereka untuk bisa menyampaikan Tuhan sangat jelas bahwasanya 4 hari di dalam seminggu itu mereka memakai persekutuan itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu apa yang menjadi usul saya di dalam hal mengembangkan gereja itu? Yang menjadi usul saya adalah terkhusus kepada sekolah minggu. Harusnya mereka bisa digunakan memakai media. Kalau tidak bisa dari anak sekolahan yang SMA, maka bisa digunakan dari kaum wanita muda yang memang dia memiliki up to date dalam hal informasi begitu, yang memang bisa mencari informasi-informasi dalam mendidik mereka, sehingga mereka bisa konsentrasi dan bisa saling mengenal satu sama lain. Seperti yang saya lakukan di sana, saya membuat Sabtu Ceria waktu CP2 saya di sana, dan Sabtu Ceria itu sangat disukai orang mereka, apalagi karena di sekitaran mereka adalah lingkungan sungai. Saya membawa mereka jalan-jalan ke sungai untuk mengenal alam, jadi mereka sangat suka. Jadi ini bisa diterapkan di dalam hal membina mereka. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, inilah yang bisa saya kerjakan. Terima kasih. Shalom. Jua-jua.